Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini saya coba buat video pengenalan website Learning Management System LMS untuk Bapak Ibu guru dan siswa yang hebat. Seperti apa halaman depan dari LMS kelas hybrid atau aplikasi kelas hybrid. Pertama kita akses lewat browser. Ini versi websitenya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah untuk versi Androidnya nanti kalau sudah saya upload ke Play Store itu bisa diinstal di Android ya. Kemudian Bapak dan Ibu kita ketikkan kata kuncinya kelas hybrid ID seperti ini, dan ini muncul seperti ini Bapak Ibu ya, kelas hybrid. Nah Bapak dan Ibu, video ini ingin memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu agar nanti bisa menjelaskan kepada siswa bagaimana mengaksesnya. Yang pertama, sebelum bisa mengakses lebih jauh masuk ke dalam dengan akun masing-masing, kita mengenal bagian depannya, mulai dari header ya. Dari headernya, kemudian informasi yang bisa Bapak Ibu baca, kelebihan kekurangan dari Learning Management System atau pembelajaran hybrid seperti itu ya. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bisa membaca informasi yang ada di sini. Jumlah pengguna aktif di website ini ada kurang lebih 4.788, dan insya Allah ini akan terus bertambah. Kemudian jumlah mata pelajaran itu ada 17.085 pelajaran. Ini banyak karena per sekolah ya. Jadi kalau satu sekolah itu terdiri dari 10 mata pelajaran, maka kali 3 tingkat itu menjadi 30 mata pelajaran ya. Ini sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SMP, ditambah lagi dengan beberapa perguruan tinggi yang memang di dalamnya ada mata kuliah termasuk universitas terbuka ya, dan yang lain-lainnya. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah itu juga ada informasi tambahan di sini berkait juga tentang kelas hybrid atau aplikasi kelas hybrid ya. Kemudian di sini mulai kepada materi atau konten-konten baik berupa tutorial maupun konten-konten pembelajaran yang ada di bagian depan, di front end-nya, yang bisa diakses oleh siapapun gitu tanpa harus memiliki akun. Contoh salah satunya adalah tutorial tentang asesmen kemampuan minimal. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa asesmen kemampuan minimal ini sudah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu alternatif bagaimana Bapak Ibu guru menggali data, mengambil data berkait dengan kemampuan literasi numerasi untuk seluruh siswa ya, dengan berbagai jenjang dan kelompok. Misalnya di SD itu ada yang disebut dengan kelompok kelas 1, kelompok kelas 2, dan kelompok kelas 3, 4, dan 5, 6. Kalau di SMP, kalau tidak salah itu ada kelompok kelas 7, 8 ya, dan kelas 9 seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mengetahui apa isinya, saya mengambil dari sumber kementerian, dan untuk mengetahuinya tinggal Bapak Ibu klik tulisan warna biru, judul tulisan warna biru seperti ini ya. Kita coba klik saja. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini ada gambar ini ya, bukan aplikasinya, tapi ini gambar aplikasinya ya, yang memperlihatkan bahwa ini yang disebut dengan mode aksi sekolah, versinya versi
2021.10.26.001 ya. Jadi nanti kalau ini diinstal, maka pertama kali nanti akan muncul seperti ini ya, informasi seperti ini dari aplikasi. Kemudian nanti Bapak Ibu untuk mengetahui AKM itu bisa masuk ke alamat websitenya. Nah ya, seperti ini ada ucapan selamat datang di laman AKM kelas. Kemudian ada beberapa video, mulai dari video pengenalan asesmen kemampuan minimal kelas di sini ya. Ini bisa di play, dimainkan seperti apa. Kita coba dulu Bapak Ibu ya. Kamu tentu sudah tahu apa itu asesmen kompetensi minimum. Ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah salah satu instrumen dari asesmen nasional. Bertujuan untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, mulai dari tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, maupun nasional. Namun, AKM nasional tidak melaporkan hasil di tingkat individu peserta didik. Tapi, tahukah kamu, pemerintah melalui pusat asesmen dan pembelajaran mencanangkan AKM kelas untuk membantu guru dalam memahami kemampuan literasi dan numerasi setiap individu peserta didik. Lalu, bagaimana pelaksanaan AKM kelas? Setiap satuan pendidikan secara mandiri menjadwalkan, menentukan mekanisme pelaksanaan, dan menetapkan peserta AKM kelas. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada guru dalam melaksanakan AKM kelas sekaligus mengolah hasilnya agar sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Guru diberi kebebasan untuk menentukan jumlah dan peserta AKM kelas, mulai dari kelas 11 hingga kelas 12 yang dibagi menjadi 6 level. Di setiap levelnya disediakan paket asesmen literasi membaca dan literasi matematika yang berbeda dengan kesulitannya. Potensi literasi matematika terdiri dari bilangan, geometri dan pengaturan, algebra, jangka dan ketidakpastian. Sementara kompetensi literasi membaca terdiri dari isi dan teks informasi. Melalui AKM kelas, guru dapat mendiagnosis capaian setiap individu peserta didik dalam kompetensi literasi membaca maupun literasi matematika. 4 tingkat kompetensi literasi membaca dan literasi matematika yaitu 1 intervensi khusus, dasar, tetap, dan matur. Keduanya merupakan kompetensi minimum yang dibutuhkan peserta didik untuk bisa belajar dan bergerak dan berkontribusi pada masyarakat. Oleh karena itu, sehingga guru mata pelajaran dapat memanfaatkan hasil AKM kelas untuk melakukan pembelajaran yang sesuai tingkat kompetensi peserta didik. Aplikasi AKM kelas dapat dijalankan dengan cara pribadi, sehingga tidak memerlukan jaringan internet selama pelaksanaan asesmen. Perangkat yang dapat digunakan tidak terbatas pada komputer atau laptop berbasis Windows saja, namun juga dapat menggunakan mobile berbasis Android. Aplikasi AKM kelas memiliki fitur yang dapat digunakan guru untuk mengunduh paket soal asesmen, menentukan peserta, menjadwalkan, melaksanakan asesmen, serta mengolah hasilnya. Semua informasi dan aplikasi pendukung AKM kelas dapat dipelajari dan diunduh melalui laman pusmendar.kemdikbud.id/AKM kelas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buka laman sekarang. Kita manfaatkan AKM kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan Indonesia. Nah itu teman-teman ya, salah satu video yang menjelaskan tentang AKM kelas. AKM kelas menurut video tersebut itu adalah bagian dari asesmen nasional gitu kan, yang disediakan oleh kementerian untuk semua guru, untuk semua mata pelajaran. Dan ini akan lebih bagus misalnya dilaksanakan di awal tahun pelajaran ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui, mendiagnosis kemampuan literasi numerasi anak-anak kita. Ini dilakukan oleh guru ya, sehingga namanya AKM kelas. Sementara yang dilakukan oleh pemerintah itu namanya AN, asesmen nasional ya, yang menggunakan komputer ya.
AN berbasis komputer seperti itu. Bedanya Bapak Ibu tadi dijelaskan bahwa kalau AN asesmen nasional itu tidak diinformasikan hasilnya secara individual ke masing-masing siswa, tapi hanya secara umum saja. Tiap sekolah berdasarkan sampel. Nah, sementara AKM kelas itu diberikan atau dibuat oleh guru, ya direncanakan oleh guru, dan pemerintah, Kementerian Pendidikan itu menyiapkan aplikasinya. Karena untuk semua siswa berarti Bapak dan Ibu bisa seluruh siswa tanpa kecuali itu berdasarkan tingkatnya atau levelnya itu bisa dilakukan asesmen kelas. Seperti itu yang saya pahami Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian selain video itu ada bentuk-bentuk teks seperti ini ya. Tadi seperti ini ya. Kemudian cara ngunduh soal AKM dan sebagainya ada seperti ini. Kemudian juga nanti ada video berkait dengan melihat hasil scoring gitu kan. Karena ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, ini videonya cukup lengkap tentang AKM kelas yang ada di bagian depan website Kelas Hybrid ID seperti itu. Nah, informasi seperti ini adalah untuk Bapak dan Ibu guru ya, atau untuk sekolah ya. Kemudian Bapak dan Ibu, berikutnya Bapak dan Ibu itu ada tutorial membaca homepage Kelas Hybrid. Nah, itu kan ini adalah tutorial yang sudah pernah saya buat di awal ya, tapi saya merasa kurang begitu baik karena waktu itu menggunakan tampilan yang portrait ya, jadi kurang jelas dibaca oleh Bapak dan Ibu videonya. Dan saya ini adalah yang kedua yang saya buat ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selain tutorial ada juga materi-materi pelajaran untuk anak-anak kita ya. Kita scroll, mohon maaf. Nah, ini misalnya tag prosedur ya. Tag prosedur 3 membuat kopi hitam yang enak. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu klik gitu ya. Bisa klik, tapi nanti di konten adanya ya. Ini hanya contoh gambarnya saja. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tutorial membuat bahan ajar bentuk GIMAP. Ada ini buat Bapak Ibu guru juga. Nah, kita coba kembali ke beranda untuk mempercepat. Kalau konten pas seperti apa? Nah, kita scroll ya. Untuk konten. Nah, konten itu berarti mulai dari misalnya ini ya. Konten listening, menyimak ya. Menyimak Museum Satria Mandala temanya. Nah, ini untuk anak-anak ya, untuk Bapak Ibu guru juga boleh, tapi ini kalau konten itu memang dikhususkan untuk anak-anak. Kita klik ya, kita coba seperti apa isinya. Nah, di konten ini Bapak Ibu, anak-anakku yang hebat, di sini ada gambar di deskripsinya, ada teks, kemudian ada file audio di sini ya, file audio. Nah, file audio ini adalah bahan yang harus disimak oleh anak-anak, kemudian dibaca pertanyaannya, kemudian dijawab. Ini contoh salah satu bentuk pembelajaran. Ketika anak-anak mau melakukan pembelajaran di materi seperti ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan gitu kan, berkait dengan simbol-simbol. Misalnya ini simbol audio, berarti materi ini berbentuk audio. Kemudian di sini Bapak Ibu ada berbentuk kuis gitu kan, ada pertanyaan, ada kuis. Kemudian di sini ada tulisan cek untuk mengecek kebenaran jawaban, karena ini sifatnya kuis latihan gitu ya. Jadi bisa anak-anak untuk mengecek jawaban benarnya. Kemudian di sini ada question 1 of 5 question, artinya pertanyaan untuk audio ini ada 5 pertanyaan. Ini adalah pertanyaan pertama. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, apakah benar ini audio? Kita coba di play dengan cara diklik. Museum Satria Mandala. The Satria Mandala is a museum that
that stores the history of the military, especially the struggle of the Indonesian National Armed Forces, TNI, in defending the Tanah Air. It is located at Jalan Gatot, Sagrado number 14, West Kuninggang, South Jakarta. Quoted from the TNI's official website, the construction of the Satria Mandala Museum began on November 15, 1971 on a land area of 56,670 square meters. The implementation of the first phase of the construction of the Satria Mandala Museum was inaugurated by the second president of Indonesia, Suharto, on October 5, 1972. Before being made into a museum, the Satria Mandala Museum building was formerly named Wisma Yasa, which was the residence of I.R. Sukarno and his wife, Ratnasari Dewi Sukarno. The Satria Mandala Museum has various military historical objects, especially those related to the TNI struggle from 1945 until now. Like a collection of dioramas, military weapons, war vehicles, to statues of heroes. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini adalah contoh file audio pelajaran bahasa Inggris berkait dengan tema Museum Satria Mandala. Setelah anak-anak menyimak dengan panduan guru, kemudian diminta untuk menjawabnya ya. Di sini misalnya, when did the construction of the Satria Mandala Museum began? Gitu kan? Kapan mulai dibangun? Kira-kira begitu. Kita coba Bapak Ibu ya. Cek. Ternyata benar, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau tidak otomatis pindah soalnya ke soal nomor 2, kita klik tanda panah ini. Nah ya, siapa katanya yang pertama kali meresmikan? Kita coba cek misalnya Pak Harto, benar gak? Oh benar Bapak Ibu ya. Cek nomor 3. Sebelum menjadi nama Satria Mandala itu namanya apa, berupa apa gitu kan. Ternyata itu merupakan Wisma Yaso, Wisma Satria, Museum Mandala, atau Wisma Tanah Air. Kita coba misalnya ya, kita cek benar Bapak Ibu. Kemudian kita ke nomor 4, ada di mana itu kan, lokasinya di Jakarta. Ini misalnya kita cek not Jakarta, oh ternyata salah. Kemudian kita pindah ke nomor 5. Itu tentang museum apa isinya? Militer misalnya. Oh ternyata benar. Kemudian klik finish gitu kan. Nah kemudian karena di sini ada satu yang salah, hanya 4 yang benar, kita cari yang salahnya yang mana gitu kan. Nah yang ini tadi ya. Sorry, ini nomor 1 ya, nomor 1 ini benar, nomor 3 benar, nomor 4 nah ini itu ya, yang salah, yang ini benar, itu Bapak Ibu ya. Nah kemudian kalau anak-anak dia mau melanjutkan ke materi berikutnya, belajar berikutnya, klik konten listening Taj Mahal. Ini tentang Taj Mahal. Nah ini berbeda bentuknya ya. Sepertinya ini menggunakan plugin yang berbeda. Oh ternyata benar Bapak Ibu. Jadi ini menggunakan plugin Gimmap namanya. Nah bagaimana cara menggunakan Gimmap Bapak Ibu? Tinggal klik, anak-anak diminta untuk mengklik mulai dari stage warna kuning yang bergerak ya. Ini misalnya ya, kita klik. Ada apa di sini? Mulai dari sini audio. Oh several other palatial buildings. The Taj is at the farthest end of this complex, with the river Jamuna behind it. The Taj stands on a raised, square platform, 186 x 186 feet, with its 4 corners truncated, forming an unequal octagon. The architectural design uses the interlocking rabbet concept, in which each element stands on its own and perfectly integrates with the main structure. It uses the principles of self-replicating geometry and a symmetry of architectural elements. Its central dome is 58 feet in diameter and rises to a height of 213 feet. It is flanked by 4 subsidiary dome chambers.
Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini berbentuk map. Mungkin anak-anak bisa lebih tertarik karena kalau ini tersembunyi ya. Kemudian kalau sudah dari stage pertama, lihat titik putus-putus ini ke sini ya. Oh, di sini berarti berisi tentang pertanyaan ya. The Taj Mahal is located in New Delhi, India. Benar atau salah? Itu kita coba misalnya true itu kan. Oh, salah ya. Yang benar yang mana? Yang benar jawabannya adalah salah gitu kan. Kemudian klik continue kalau masih ada pertanyaan. Ternyata pertanyaannya hanya satu, berarti lanjut ke stage yang ketiga. Ternyata ini quiz juga gitu kan. Misalnya kita jawab aja sembarang Bapak Ibu ya. Oh, ternyata benar. Klik continue, stage yang berikutnya gitu ya. Cek juga. Oh, ternyata benar. Kemudian ke stage berikutnya kita coba jawab misalnya sembarang dulu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kepada stage yang terakhir ya, misalnya ini, oh ternyata salah ya, continue. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nanti ini untuk stage terakhir, kalau memang tidak ada lagi perintah, tidak ada lagi aktivitas pembelajaran, ini bisa dengan akhiri pelajaran sebagai bahwa stage terakhir adalah stage di akhir pelajaran. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, masih banyak Bapak dan Ibu tentang ini, misalnya konten-konten berkait dengan pelajaran bahasa Inggris, The Legend of Toba Lake ya, sejarah Danau Toba ya. Kemudian ada lagi, oh ini materinya berbentuk video Bapak Ibu ya, berbentuk video, ada kuisnya ya. Kemudian listening tentang Snow White, Putri Salju ya. Nah, jadi materi-materi yang ada di bagian depan ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai media pembelajaran. Nah, ini bentuk-bentuk kuisnya pun beragam di sini, misalnya Drag the Word gitu kan. Jadi anak-anak membaca, pertama mendengarkan videonya, menyimak videonya ya. Kemudian anak-anak nanti menjawab dengan cara drag and the word ya. Jadi memindahkan kata yang tepat ke dalam kotak ini ya. Seperti itu ya. Kemudian masih banyak materinya, teks deskripsi ya, teks deskripsi ini bahasa Indonesia misalnya gitu ya. Di sini ada deskripsinya, ada gambarnya, ada videonya. Kemudian di sini berisi tentang konten atau pembahasan teks deskripsi. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu, apa bedanya ketika siswa atau guru memiliki akun dan tidak memiliki akun? Kalau tidak memiliki akun, Bapak Ibu guru dan siswa hanya bisa mengakses yang ada di bagian depan halaman ini ya. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu memiliki akun, itu bisa login di sini, masuk ke sini, dan itu bisa mengakses materi-materi yang ada di kelas Bapak dan Ibu, di kelas siswa. Kalau siswa itu adalah kelas 7, misalnya dia bisa mengakses 10 atau 11 mata pelajaran yang sudah didesain oleh tim pengembang kelas hybrid atau ditambahkan, dikurangi, dimodifikasi oleh Bapak Ibu guru di kelas tersebut, di sekolah tersebut. Nah, Bapak dan Ibu itu ya berkait dengan bagaimana kita memahami, Pak, kalau saya ingin anak-anak saya itu bisa mengakses keseluruhan mata pelajaran sesuai dengan tingkatannya, bagaimana? Ya, Bapak dan Ibu silahkan untuk mendaftarkan anak-anaknya, mendaftarkan Bapak Ibu guru, mendaftarkan sekolahnya, supaya kami tim pengembang itu bisa menginputkan dan memberikan user dan password supaya bisa mengakses lebih jauh lagi. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat bagaimana cara Bapak dan Ibu siswa kita mengenali bagian depan dari website kelas hybrid ID. Insya Allah ke depan kalau sudah sukses saya upload untuk versi Androidnya, itu bisa diinstal di Android. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.